There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini aku masih bisa nge-share lagi aktivitas aku. Nah teman-teman, sesuai sama judulnya, hari ini aku mau room tour rumah yang di Balong ya. Karena kebetulan ini rumahnya udah kosong, udah nggak ada orangnya ya teman-teman, udah pindah. Jadi aku mau ngeliat-liat rumahnya seperti apa gitu ya teman-teman di dalamnya. Dan ini aku mau ngeliatin dulu nomor tokennya, karena ini udah bunyi ngik-ngik gitu ya teman-teman, mau aku isi dulu. Nah dan ini aku langsung masuk aja, pengen tahu dalamnya kayak gimana, dan teman-teman juga pasti penasaran dong dalamnya tuh seperti apa. Nah jadi seperti ini ya teman-teman untuk dalamnya, tapi ini untuk ukurannya aku kurang tahu ya, ini ukuran entah keberapa gitu ya teman-teman. Nah dan ini di bagian dapur ada meja sama lemari juga, ini tuh kayaknya lemari buat perabotan gitu ya teman-teman. Ini mau dibuang-buangin gitu deh, aku tuh nggak bisa ya kalau harus tinggal seperti ini gitu, maksudnya nih kayak temboknya juga ini udah kotor-kotor banget kayak gini, ini kayaknya harus dicat ulang lagi. Pokoknya ini tuh harus direnov bener-bener ya teman-teman. Ini mungkin bekas masak, bekas apa, nggak pernah dibersihin kali ya. Kalau misalkan sering dibersihin nggak bakalan kayak gini ya teman-teman. Terus ini atapnya juga udah jelek. Nah dan ini ada pintu dapur, pintu ke belakang rumah, dan ini udah langsung ke tanaman-tanaman atau halaman ya teman-teman, seperti ini. Lanjut ini ke kamar mandinya. Ini kamar mandinya juga aduh ya ampun, kayaknya aku nggak bakalan betah ya kalau dibener-benerin, diberesin ya. Ini atasnya juga pada kotor-kotor, bolong-bolong, wah pokoknya apalagi kalau buat konten ya teman-teman, kayaknya gimana gitu ya ngelihatnya. Bukannya apa-apa sih, kalau buat aku rumah itu walaupun kecil atau gedenya itu sih tergantung ya teman-teman, gimana kita yang nempatinnya gitu. Kalau misalkan kita nempatinnya apa sih, apik gitu ya teman-teman, atau rajin bersih-bersih, kan enak juga ya teman-teman rumahnya mau ditempatin tuh. Nah teman-teman, ini aku langsung aja ke sebelah sini, dan mungkin ini tuh kamar kali ya teman-teman, karena ini sampingnya tuh kayak dihalang pakai apa sih namanya, ini pakai triplek gitu ya teman-teman. Kayaknya ini baru mungkin bikin lagi, kayak karena di sini tuh sebelumnya yang tinggal ada 2 keluarga gitu, mungkin biar kamarnya 2 kali ya teman-teman. Nah kalau ini kamar yang utama yang bawaannya gitu ya teman-teman, ini cuman satu aja sih kayaknya kamarnya ini doang. Kalau yang tadi kayaknya itu bikin kali ya karena temboknya juga dari triplek gitu ya teman-teman. Nah dan ini ada jendela dan langsung matahari tuh bersinar ke sini ya teman-teman. Ini panas ya kalau misalkan pagi-pagi itu. Nah pokoknya seperti ini. Oke lanjut aja ya, aku mau ke luarnya dulu. Ini juga ternyata pintunya udah rusak ya teman-teman. Wah ini tuh bener-bener ya harus serba dibenerin gitu ya, dari mulai pintu, tembok, atap, pokoknya semuanya ya harus dirapihin lagi. Terus ini juga di luar super berantakan banget. Ini ada tungku mungkin bekas masak ya, atau kayak yang suka bakar-bakar ikan gitu, karena di depannya kan balong gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada tamu tuh enak kalau bakar-bakar di sini. Nah dan ini juga ada kandang ayam. Ini aduh ini menghalangi pemandangan banget ya teman-teman, karena pemandangan di depan tuh indah banget, langsung ke perkebunan stroberi gitu. Dan ini di sini banyak sampah-sampah, terus kayak bangku-bangkuan juga, ini tempat duduk udah pada rusak-rusak, dan ini temboknya udah pada roboh, pada ngeletek, pada retak. Nih teman-teman bisa lihat sendiri ya. Amit-amit gitu ya teman-teman, kalaupun ada gempa tuh kayaknya ini bakalan langsung roboh gitu ya. Karena kayak nggak ada apa ya, kayak apa sih ya, pokoknya ini udah rusak banget deh, harus direnovasi dulu kayak gitu. Nah dan ini ada tetangga ya teman-teman yang nyamperin ngeliat-liat kayak gitu. Terus itu suami lagi nyiramin dulu tanaman, karena tanamannya di sini juga udah pada mati-mati, nggak keurus, jadi harus diperbaharui lagi. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are.
Nah teman-teman, ini untuk polybagnya juga pada banyak pohon-pohonannya gitu atau tumbuhannya, tapi nanti kayaknya mau dicabut-cabutin ya, mau ditanam ulang kayak gitu. Di sini juga ada mesin penggilingan kopi. Nah dan ini lumayan agak banyak juga sih tanamannya. Teman-teman, ini tuh malah bikin kumuh ya, ada kayak batu bata merah, terus ini ada toren. Pokoknya ini penampakan di luarnya aja seperti ini sesuai sama penampakan di dalamnya ya teman-teman. Di dalamnya juga kotor, di luarnya juga kotor ya teman-teman, dan berantakan banget ya. Pokoknya buat teman-teman ikutin terus ya video-video aku, dan ini nanti aku bakalan share lagi setelah nanti aku rapih-rapihin kayak gitu ya teman-teman, hasilnya seperti apa. Ini untuk tanaman-tanamannya bakalan aku cabut-cabutin dulu ya teman-teman, biar tumbuhannya juga nggak pada kurus gitu ya. Nah dan ini di belakang tuh rumah-rumah tetangga gitu ya teman-teman, jadi deket-deketan atau dempet-dempetan kayak gini ya teman-teman. Kalau di rumah Balong sini kan udah dipagar sekelilingnya, jadi udah enak, udah aman ya kalau misalkan nantinya Rapan main-main di sini. Kalau di rumah yang di atas atau yang di depan itu tuh kan ada ada tangganya gitu ya teman-teman, jadi ada 2 lantai gitu, jadi ngeri naik turun tangga mulu. Nah kalau di sini lebih aman, tapi kayaknya untuk yang ke balongnya ini harus dipagar juga deh, biar Rapannya nggak bisa mandar-mandir ke balong kayak gitu. Nah oke teman-teman, aku di sini mau lihat-lihat dulu, sama itu juga suami katanya mau metik petai Cina karena di depan tuh ada petai Cina. There's not much to do when all I can is thinking about you not doing well. Nah dan itu di sawah atau di kebunnya ya teman-teman, ada yang lagi nyiramin stroberi, terus ada yang lagi panen juga, karena stroberinya itu kan panen setiap 2 hari sekali gitu ya teman-teman, jadi selalu ada yang panen kayak gitu. Nah dan ini di depan rumah tuh kan balong ya teman-teman, dan ini juga lumayan banyak, ada sekitar 8 gitu. Kalau misalkan nanti ditanamin ikan lumayan juga ya teman-teman, kalau ada teman-teman main atau siapa aja yang mau main ke sini nanti bisa bakar-bakar ikan di sini ya. Nanti harus ditanamin dulu ikannya. Nah dan ini ada daun bawang, ada cabe, ini tuh pada jelek-jelek ya teman-teman, karena nggak keurus gitu, banyak ulet-ulet gitu ya teman-teman. Nah dan ini suami lagi nyari-nyari ubi, karena Rapan tuh doyan banget sama ubi ya teman-teman. Kemarin nyoba ngegali dari sini tuh rasa ubinya enak banget gitu ya teman-teman. Rapan malah ketagihan, dan ternyata nggak dapet ya, ubinya tuh masih pada muda, masih akar-akar gitu, dan ada juga yang berbuah masih kecil banget. Nah teman-teman, ini aku lagi nyambut-nyambutin dulu daun bawang. Ini bukan mau aku masak ya teman-teman, ini tuh sayang banget karena di setiap polybagnya tuh banyak rerumputan sama banyak ulet-ulet gitu. Aku aja sampai takut gitu ya, ada ulet-ulet yang gede juga. Nah ini aku cabut-cabutin aja, ini mau aku pindahin ke rumah yang di atas ya teman-teman, karena kan di belakang rumah yang di atas juga ada kebunnya. Nah di sini ya teman-teman nanti bakalan dipindahin. Terus ini juga kan polybagnya masih pada kosong-kosong ya, belum diisiin, itu mau ditanamin stroberi. Oke teman-teman, ini aku lanjut aja ya, kan aku belum masak. Kalau Rapan sih tadi pagi udah aku kasih sarapan. Ini aku lanjut aja mau masak labu, ini hasil dari kebun juga ya, jadi nggak beli untuk labunya. Nah ini untuk labunya karena bingung mau dimasak apa, ya udah deh aku mau bikin bobor aja, tapi nggak bakalan aku campur sama sayuran lain ya, ini pure labunya doang ya teman-teman. Pokoknya pagi ini tuh temanya masak seadanya yang ada di rumah aja gitu. Oke, untuk labunya ini aku taburin dulu sama garam, aku rendam ya teman-teman. Terus aku juga nyiapin bumbunya. Ini untuk bumbunya ada ketumbar, ada apa sih namanya, kemiri, bawang merah, bawang putih, dan juga kencur ya teman-teman. Ini aku mau ulek-ulek dulu ini sampai bener-bener halus, karena ini nguleknya harus pakai tenaga ekstrak ya teman-teman. Karena ini kan pakainya ulekannya dari kayu, agak susah gitu. Oke, dan ini untuk bobor bayam, aku jadinya ingat sama bayam ya kalau denger-denger bobor gitu. Kalau labu kan jarang banget ya, paling kayak di sayur lodeh atau sayur asem gitu ya teman-teman. Nah dan ini aku lanjut bikin sambal kencur ya teman-teman, karena ada lalapannya, ini ada petai Cina. Nah jadi menu kali ini tuh bener-bener ala pedesaan banget ya. Ya pokoknya ini yang ada di sini aja aku petik, jadinya nggak beli ya teman-teman.
Cuman di sini tuh kalau untuk bumbu-bumbu kayaknya harus langsung beli ke pasar deh, kita sekaligus gitu ya teman-teman belinya. Karena jujur ya di sini tuh mahal banget biaya hidup sehari-hari, menurut aku di sini lebih mahal dibanding aku di Jakarta ya teman-teman. Kalau di Jakarta tuh menurut aku sih standar ya, yang mahal tuh paling biaya sekolah aja. Kalau untuk sehari-harinya kayaknya lebih mahalan di sini deh teman-teman. Dan ini aku lanjut aja makan bareng suami ya, walaupun makannya seadanya. Alhamdulillah ya teman-teman, ini nikmat banget karena emang hobi aku sih makan pete-pete Cina kayak gitu, apalagi kalau sama pete beneran ya teman-teman. Nah, dan ini udah di sore hari karena aku tuh pengen banget makan bakso. Ini kita jauh-jauh ya. Kita ke Terminal Ciwidey cuman buat makan bakso ini, karena dulu aku pernah ke sini pas pertama kali banget aku ke Ciwidey. Aku mampir di sini dan rasanya tuh kayak enak banget dibanding bakso-bakso yang lainnya teman-teman. Jadi ya udah kita jauh-jauh makan bakso ke Terminal Ciwidey ya. Nah, dan ini kita bertamu dulu. Terus mau lanjut aja pulang ya karena ini tuh udah sore banget, udah mau maghrib. Nah, oke, sampai di sini dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya.